Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya berdoa biar kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang tetap kuat iman kita dan tetap teguh. Sehingga sepanjang tahun ini firman Tuhan yang kita bahas, kita dengar, kita renungkan setiap harinya, itu boleh terus menjaga kehidupan kita sehingga hidup kita boleh tetap ditemukan Tuhan berkenan dan setia di hadapannya. Oke, sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini saya beri judul bersaksi saja. Bersaksi saja. Oke, Yohanes 4 ayat yang ke-39. Jadi ini adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Tuhan Yesus, ingat kita ceritanya bahwa pada siang-siang hari dia pergi ke sumur dan di situ didapati seorang perempuan Samaria yang sedang menimba air. Kita mau lihat di ayat yang ke-39. Jadi saudara baca ayat 1 cukup panjang sampai 42, tapi kita mau highlight di sini ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Nah, background ceritanya adalah Tuhan Yesus itu menemui perempuan Samaria ini yang sedang menimba air, lalu terjadi percakapan di situ. Tuhan Yesus mengerti banget bahwa perempuan Samaria ini sudah punya 5 suami, dan yang sekarang ada padanya itu bukan suaminya. Jadi itu background ceritanya, dan Tuhan Yesus berkata bahwa kamu perlu air hidup. Barang siapa minum daripadaku itu tidak akan haus lagi. Nah, perempuan ini lalu meninggalkan timbaannya itu, lalu dia pergi ke kota, lalu berbicara dengan perkataannya, dengan mulutnya, aku ketemu sama Tuhan, dan disitulah terjadi pertobatan di kota tersebut. Nah, saudara, kalau kita amati, kalau kita cermati di dalam ayat ini, perempuan ini menggunakan mulutnya, menggunakan apa yang baru saja terjadi dalam hidupnya untuk dia saksikan kepada orang-orang yang ada di kota. Dan puji Tuhan, banyak orang yang menjadi percaya. Banyak orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Well, buat perempuan ini nothing tulus. Aku menemukan Mesias, aku menemukan juru selamat, dan aku mau share pokoknya tentang apa aja yang baru saja terjadi kepadaku, gitu. Dia punya roh yang tidak malu-malu untuk bersaksi. Pokoknya ini yang terjadi padaku, aku mau bersaksi. Siapa yang mau percaya kepadaku ya doesn't matter, yang penting aku bersaksi aja, aku share aja, aku mengatakannya aja. Dan benar, ternyata mulutnya itu memang dipakai Tuhan untuk banyak orang yang ada di sana menjadi percaya. Jadi saudara, jangan malu-malu untuk bersaksi bahwa Tuhan itu adalah juru selamat, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus benar-benar adalah juru selamat, dan kalau kita punya cerita-cerita tentang hidup kita bahwa kita ditolong Tuhan, kita dipulihkan oleh Tuhan, kita disembuhkan oleh Tuhan, kita menemukan juru selamat, cerita itu kita ceritakan saja kepada orang-orang. Well, mungkin dari sekian banyaknya orang dari keseluruhan yang ada di kota tersebut, gitu, mungkin ada beberapa yang percaya oleh perkataan kita. Pakai perkataan kita, pakai mulut kita, pakai cerita hidup kita untuk bersaksi. Ceritakan aja tentang kebaikan Tuhan. Perkara mereka mau dengar, perkara mereka menjadi percaya, itu urusan nanti, urusan kedua, gitu. Jadi yang pertama adalah kita mesti belajar percaya bahwa perkataan kita ini sanggup mengubah. Perkataan kita ini sanggup menjadi berkat bagi orang. Kita mesti percaya itu dulu. Cerita hidup kita yang ada Tuhan di dalamnya itu sanggup memberkati orang lain, dan lewat perkataan kita bisa menjadikan orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, di ayat yang ke-39 ini,
karena perkataan dari perempuan Samaria ini, orang-orang menjadi percaya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya. Bayangin ya, mulut kita itu bisa jadi alat yang sangat-sangat powerful sekali untuk orang-orang datang dan percaya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maukah kita pakai mulut kita, sehingga lewat mulut kita orang lain boleh percaya? Nah saudara, ayo bersaksi. Salah satu amanat agung itu adalah sebenarnya kita mau diminta Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan. Bersaksi aja. Oh, tapi orang itu lebih kaya dari saya, udah bersaksi aja. Tapi orang itu lebih pintar dari saya, sudah bersaksi saja. Ya, tapi orang itu lebih hebat dari saya, aku siapa? Udah bersaksi aja. Pokoknya kalau kita punya sedikit cerita hidup bersama dengan Tuhan, saksikan cerita hidup itu. Saksikan bahwa Tuhan itu adalah Juru Selamat. Saksikan bahwa kita menemukan Juru Selamat. Who knows? Gara-gara perkataan kita, banyak orang boleh diselamatkan. Siapa tahu lewat perkataan kita, lewat cerita hidup kita, banyak orang boleh dibaptis. Banyak orang boleh mengenal Tuhan. Banyak orang akhirnya jadi punya cerita kepada pertobatan mereka. Ya, saudara, ayo pakai perkataan kita. Wanita di Samaria ini hanya punya sedikit cerita, punya satu kejadian, baru aja kejadian lah, tapi dia bisa langsung bawa orang percaya karena perkataannya. Ya, saudara. Jadi bersaksi saja, ceritakan saja tentang Tuhan. Oke, lalu kita mau lihat lagi di sini di ayat yang ke-40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal kepada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Nah, sekarang ini ada gelombang kelompok yang kedua yang interested dengan ceritanya perempuan Samaria itu, tapi belum percaya gitu. Mereka berbondong-bondong cari Tuhan Yesus, lalu minta dia ngomong langsung dengan Tuhan. 2 hari lamanya Tuhan itu intervensi ngomong langsung, dan akhirnya apa? Mereka menjadi percaya karena perkataannya. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus. Jadi artinya apa? Si wanita Samaria ini punya clickbait karena dia ngomong aja gitu ya. Well, yang percaya langsung percaya karena perkataan wanita Samaria ini. Tapi ada juga kelompok orang yang nggak percaya langsung karena perkataan perumpamaan Samaria ini. Tapi perempuan Samaria ini berhasil bawa mereka itu kepada Tuhan. Artinya apa? Mungkin bukan tok dari cerita hidup kita, tapi dari cerita orang lain, dari cerita orang yang share. Kita ciptakan dulu clickbaitnya supaya orang-orang itu mau datang kepada Tuhan, mau datang ke gereja. Mungkin bukan lewat cerita hidup kita, tapi mungkin lewat cerita hamba Tuhan yang sharing di khotbah. Mungkin bukan cerita hidup kita, tapi mungkin dari cerita teman kita yang sharing di kelompok sel. Mungkin bukan cerita hidup kita yang membuat mereka percaya, tapi kalau kita bisa bikin mereka itu datang ke gereja, bisa bikin mereka datang ke persekutuan doa, bisa bikin mereka datang ke acara Natal, bisa bikin mereka datang ke acara Paskah, bisa bikin mereka datang ke kelompok-kelompok kecil. Mungkin dari cerita orang-orang nanti yang ada di sana, mereka menjadi percaya. Nggak semuanya harus dari cerita hidup kita. Kadang-kadang kita sudah gagal duluan karena kita berasa bahwa cerita hidupku tuh nggak seru. Kayaknya aku nggak punya cerita seru deh untuk bisa di-share. Cerita aja. Karena mungkin dengan ajakan-ajakan kita dan ketemu orang-orang yang ada di community tertentu, akhirnya bisa menjadi percaya. Jadi ada 2 kali gelombang pertobatan, yang sebagian yang banyak itu langsung percaya karena perkataan perempuan itu, yang banyak lagi juga langsung itu dari mulut Tuhan. Jadi kombinasi ini menghasilkan pertobatan yang luar biasa di kota tersebut.
Ayo kita belajar bersaksi, kita belajar ngomong aja tentang Tuhan, cerita tentang Tuhan, cerita tentang kebaikan Tuhan. Apalagi kalau ceritanya masih fresh ya, fresh. Wah, kita baru saja disembuhkan oleh Tuhan. Wah, cerita langsung yang banyak. Kenapa? Karena masih fresh banget. Apalagi orang-orang itu tahu tentang cerita hidup kita. Tadinya kita sakit, tadinya kita mungkin terkena masalah yang luar biasa. Begitu ditolong Tuhan, cerita fresh. Orang-orang bisa menjadi percaya karena kesaksian-kesaksian hidup kita. Makanya ayo saudara, jangan malas bersaksi. Pakai mulut kita. Mulut kita ini alat yang luar biasa yang Tuhan ciptakan untuk kita bisa bersaksi. Selain mulut kita diciptakan untuk memuji Tuhan, untuk mendoakan, bersyafaat, tapi mulut kita juga bisa kita gunakan untuk bersaksi, sehingga banyak orang-orang yang boleh percaya akan kebaikan Tuhan, boleh menjadi saksi, boleh menjadi alat untuk orang-orang bisa mengenal juru selamat mereka. Amin saudara. Ayo, jangan sampai kita membungkam mulut kita untuk bersaksi bagi orang-orang yang memerlukan Tuhan. Kita mesti belajar mesti belajar percaya bahwa kalau sampai bukan karena perkataanku ini, tapi aku bisa bawa orang-orang kepada suatu komunitas yang sehat, suatu komunitas yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, suatu komunitas yang rajin bersaksi di dalamnya, itu siapa tahu mereka akan tersentuh lewat perkataan orang lain. Nggak lewat perkataanku, nggak apa-apa. Nggak lewat ceritaku, nggak apa-apa. Ada backup, ada cerita orang-orang yang ada di kelompok selku, ada cerita orang-orang yang ada di gerejaku yang punya passion yang sama, yaitu bersaksi. Aku mau bersaksi. Kalau aku nggak dapet jiwa ini, aku bisa bawa aja ke mereka nanti cerita hidup mereka, karena mereka juga punya passion untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang hidup. Nah, kalau kita punya kelompok yang seperti itu, jiwa kita juga jiwa bersaksi, pasti banyak jiwa yang boleh percaya, dan lidah mereka akan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Lutut mereka akan bertelut mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang hidup. Amin saudara. Ayo kita belajar pakai otoritas dalam mulut kita untuk bersaksi, dan biar di penghujung tahun ini kita boleh bawa jiwa-jiwa untuk bersaksi, bawa jiwa-jiwa untuk mengenalkan Tuhan kepada hidup mereka. Well, God bless. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Sepanjang tahun ini Tuhan, Kau sudah begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, dan kami percaya Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Kami mau pakai Tuhan hidup kami untuk bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu, sehingga boleh banyak jiwa, boleh banyak orang-orang yang mengenal Engkau dan memberikan hidupnya untuk Engkau Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus yang telah setia mengikuti ibadah-ibadah online House of Sacrifice. Biar kami semua Tuhan boleh terus-menerus percaya bahwa firman-Mu itu Tuhan boleh menerangi kehidupan kami, dan kami boleh menjadi terang juga bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua berdoa dan kami semua mengucap syukur. Haleluya. Amin. Well, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.